Oke, mana nih berbaginya? Sudah kelihatan ya layar saya ya? Sudah. Sudah ya? Oke, sip. Seperti biasa kalau ada sesuatu yang agak aneh di handphone saya tidak perlu komentar karena ini adalah uh, layar pribadi gitu ya. Dan coba saya berbagi. Kita bukanya sudah paham sepertinya CapCut ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di tengah-tengah, di selah aja nggak apa-apa karena kita sifatnya diskusi ya. Nggak masalah, tinggal dibuka uh, mic-nya langsung bicara. Kita buka CapCut-nya seperti yang sudah teman-teman tahu. eh, Apa CapCut lambangnya itu kayak itu ya. Nah, saya masuk dulu ke ini. Ini baterainya cuma 30, tapi HP-nya nggak bisa kebuka. Oke. Ya, jadi nanti awal tampilan teman-teman sekarang seperti ini ya modelnya. Nah, kita itu klik yang di ujung kiri bawah yang gambarnya gunting ya. Ujung kiri bawah yang gambarnya gunting. Nah, seperti ini. Dan terus nanti teman-teman menunya juga di atas seperti ini. Cuman satu baris, ada 4 menu, dan satu tanda panah ke bawah untuk membentangkan menunya. Jadi ada menu editor, foto, teks ke gambar, AutoCAD, penerjemah video. Nah, ini kita klik yang tanda panah ke bawah. Nah, seperti ini. Ini akan terbuka seluruh menu yang ada gitu ya. Ada foto produk, poster AI, model AI, efek AI, kamera, ada touch, keterangan otomatis, teleprompter, hapus latar belakang, penyempurnaan gambar. Jadi beberapa fitur di CapCut itu sudah disatukan dengan AI. Nah, jadi jangan kaget lagi ya ada AI. Nah, alhamdulillah direkod, nggak juga alhamdulillah Bun ya, tetap aja nggak dikasih buat pribadi. Oke, oke, kita masuk ke edit ya. Kalau kemarin kita sudah memanfaatkan AutoCAD dan kita sudah memanfaatkan template gitu ya. Sekarang kita masuk ke editing. Bedanya apa? AutoCAD, template, dan editing. Jadi kalau AutoCAD itu, kalau teman-teman lihat yang di menu atas ya, itu ada editor foto, teks gambar, AutoCAD. Nah, AutoCAD itu adalah kita apa namanya, kita mengirim beberapa gambar atau video nanti dari CapCut-nya menyusun menyusun untuk kita. Nah, kitanya yang nanti memilih susunan mana yang ditampilkan oleh si CapCut yang sesuai dengan yang kita cari, gitu ya. Kita AutoCAD. Nah, template yang ini nih template yang di sebelah gunting ya, kan gunting kiri bawah. Di sebelahnya adalah template. Nah, template ini adalah sama, desainnya sudah ada dari CapCut-nya, tinggal kita memasukkan gambar dan atau video yang yang sesuai dengan slot yang ada. Jadi misalkan di video yang kita pilih, misalkan video yang orang jilbab madep sana yang madep sawah, ada 5 slot pergantian gambar atau videonya, maka kita bisa memasukkan 5 hal. Boleh foto spot, boleh foto semua, boleh video semua, boleh campuran antara foto dan video. Tapi itu sudah kita bahas. Nah, kalau editing ini lebih ke arah kreativitas kita nih. Nah, ini kita sangat membutuhkan imajinasi, kreasi, dan lain-lain ya. Nah, kita memanfaatkan foto atau video yang ada di eh, handphone kita untuk kita masak lah istilahnya gitu. Jadi foto dan video yang ada di handphone itu bahan-bahan mentah. Nah, bahan mentah ini akan kita masak menjadi masakan jadi yang siap dinikmati oleh siapapun gitu ya. Nah, yang jadi soal adalah yang namanya masakan ya. Masakan itu kan bisa jadi enak atau tidak enak. Salah satu sumbernya kan dari bahan ya. Benar nggak? Setuju nggak ibu-ibu ya? Jadi bahan bahan untuk editing video di CapCut itu adalah video atau foto yang kita ambil sebelumnya atau yang kita dapatkan sebelumnya dari orang lain.
Nah, kalau bahannya sudah bagus gitu ya, videonya sudah bagus, fotonya sudah bagus, terang gitu kan. Nah, kita mengeditnya juga lebih enak gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau fotonya kurang oke, videonya kurang oke juga, kadang apa ya motivasi kita tuh agak kurang gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar CapCut, harusnya yang dikuasai adalah bagaimana memfoto dan bagaimana mengambil video dengan lebih bagus. Nah, kadang kita nih yang jarang kita sadari adalah saat mengambil video ya terlalu terburu-buru sehingga goncangan di video itu terlalu besar gitu. Jadi kayak ada gempa gitu ya, begitu lihat hasil akhirnya itu kayak ada gempa gitu di video, padahal nggak apa-apa. Nah, kenapa begitu? Ada gempa, biasanya tuh kita terlalu pede. Kita terlalu pede megang HP satu tangan saat mengambil video. Ya, saya ini dulu deh. Saya keluar dulu deh. Lihat saya ya, lihat di sayanya. Jadi kalau kita nih, kelihatan nggak saya ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi lihat saya. Jadi kalau kita nih, begini nih, megang HP saat mengambil video, itu sangat besar kemungkinan kita goyang videonya. Itu. Apalagi kalau kita sambil posisi jalan. Nah, kalau yang suka datang ke manasik umroh atau kegiatan siu, biasanya kan suka eh, video ini sambil jalan ya bergerak ya. Nah, begitu kita bergerak ini akan goyang kalau satu tangan. Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah dengan dua tangan. Begini nih. Itu. Nah, bukan cuman begini yang kita lakukan, bukan cuman memegang dua tangan handphone ini, tapi si ini nih, apa itu namanya? Apa sih namanya ini? Lengan ya, lengan kita ini harus dirapatkan ke badan, gitu. Jadi benar-benar kita nggak boleh goyang gitu. Jadi dan geraknya itu benar-benar pelan-pelan gitu. Kayak bawa kayak bawa apa ya? Kayak bawa anak bayi gitu, bayi baru umur 2 hari gitu. Pelan-pelan ya. Nah, beda itu kalau yang kita biasa pakai HP-nya Android. Beda kalau memang kita pakai iPhone. Itu mau sambil lari pun nggak masalah gitu ya. Sekali lagi ini bukan bukan promosi iPhone, tapi saya sangat sarankan teman-teman Faisal Aribatullah kalau sudah dapat ujrohnya sisihkanlah untuk membeli iPhone walaupun iPhone yang harga 3 sampai 5 jutaan untuk yang secondnya. Nah, itu udah cukup lah buat mengambil video dengan lebih stabil. Jadi kita sambil lari, kita sambil jalan itu insya Allah nggak goyang gitu ya. Nah, itu terkait dengan bahan-bahan untuk kita editing sih CapCut-nya dengan lebih semangat kitanya. Kalau bahan-bahan udah bagus kan enak ya kita untuk melanjutkan kerjaannya gitu. Minimal seri berapa Om iPhone-nya? Pokoknya iPhone aja dah. Pokoknya iPhone aja. iPhone itu udah dari sananya bagus untuk foto dan video. Tapi masalahnya eh, semakin serinya lama itu nanti pengaruh di memori. Memorinya cepat habis gitu kan kapasitasnya kecil ya gitu. Ya sama-sama aja kita kita doain biar cepat dapat jemaah umroh minimal 10 orang. Amin, 10 ya orang Allah. dan 2 sampai 3 orang ujrohnya itu untuk beli iPhone. Bismillah. Insya Dan Allah, amin ya niatnya itu Allah. buat ibadah ya. Jadi Semoga oh, dikabulkan. ibadah buat syiar lebih terlagi gitu. Apapun kita Iya, niatin buat ibadah lah. Lanjut, lanjut. eh, kita masuk ke editingnya, ke CapCut-nya. Kalau kita awal pertama kali ingin mengerjakan sesuatu, maka yang kita klik adalah project baru yang kotak biru ya, yang kotak biru yang ada tanda plus. Nah, itu kita klik di sana gitu. Setelah itu kita pilih video yang mau kita edit gitu ya. Ini hari ini kita belajar memasukkan dulu ya, memasukkan video, memasukkan foto gitu ya. Jadi tugasnya teman-teman hari ini adalah memasukkan 2 video dan 2 foto gitu ya. Contoh, mengambil videonya, jadi di sini video ya, nanti di sini foto ya, bagian atas ya, bagian atas yang satu video, yang satu foto
gitu ya. Nah, ini foto live, beda lagi. Nah, jadi teman-teman pilih aja, bebas ya. Sekarang kan karena memang asal aja kan, yang penting ada, kita bebas pilih. Misalnya saya pilih ini, gitu. Terus untuk fotonya saya pilih ini, misalnya gitu ya. Terus saya pilih video lagi, mana sih yang ada hubungannya ya? Ada lagi ya. Ya, asal aja deh yang ini. Terus yang ini misalnya. Nah, kalau sudah, maka sudah di keterangan di kanan bawah ada tambah 4 ya. Berarti ada 4 item yang kita akan masukkan ke lembar kerja CapCut. Kita klik tambah 4. Nah, ini sudah masuk ke sini. Ya, ini sudah masuk nih. Oke. Nah, ini pembatasnya. Kelihatan nih pembatas ya. Ada kotak kecil Ya, persegi kelihatan. seperti itu. Nah, di sini juga ada kotak persegi. Nah, ini adalah pembatas gitu. Yang belah sini video, yang belah sini foto. Di video, terus di sini eh, foto lagi. Ya, itu adalah cara sederhana untuk memasukkan foto atau video. Nah, yang harus jadi perhatian adalah kalau kita memang niat awalnya untuk posting hasil akhir videonya ke media-media vertikal, misalnya status WA, status TikTok, Reel-nya Facebook, maka apa video atau foto yang kita masukkan pertama kali adalah yang posisinya vertikal juga, gitu ya. Karena hasil akhir nanti vertikal, gitu. Nanti kalau bagusnya sih seluruh yang kita masukkan semuanya sama vertikal gitu ya. Kayak gini kan, ini vertikal nih yang mantenan, terus yang fotonya juga vertikal gitu kan, yang ini juga vertikal. Nah, begitu kita masukkan sesuatu yang tidak vertikal seperti ini, maka dia akan kepotong. Kelihatan ya, dia di sini nih, dia cuma ada di tengah-tengah, yang atasnya hitam, yang bawahnya hitam. Kelihatan? Jadi kosong nih di atas dan bawahnya kosong. Nah, itu kurang oke jadinya. Gitu ya. Nah, sebaiknya ini kalau gini kita hapus aja. Kita pilih lagi yang vertikal, misalnya yang inilah gitu. Ya, sih. Ya, jangan heran ya, kok ini tumben HP saya lagi ada pengantin, jadi saya habis dapat job untuk bikin landing page dari usaha pengantin. Oke, selanjutnya sebaliknya, misalnya kita kita pengen membuat video yang akan kita upload di YouTube. Nah, YouTube kan itu horizontal ya. Maka yang pertama kali kita upload adalah gambar atau video yang horizontal. Misalnya saya pilih video ini. Terus fotonya foto apa yang tadi? Nah, ini ya, yang horizontal gitu. Nah, misalnya ternyata saya pilihnya ya, vertikal gitu kan. Apa yang terjadi? Jadi ya ini horizontal nih, penuh videonya. Nah, begitu kita ke sini, nah ini masih penuh. Begitu dia ke vertikalnya, maka sekarang gantian. Yang tadi kosongnya atas bawah, sekarang kosongnya kiri kanan gitu. Nah, ini jadi kurang bagus nih kayak gini nih. Ya, jadi ada bagian yang kosong. Nah, seperti ini biar kita hapus aja gitu. Nanti bisa nggak diakalin supaya gambar itu atau videonya tetap terpakai dengan kondisi kayak gitu. Nanti ada caranya, tapi nggak sekarang. Nanti sekarang kita belajar bagaimana memasukkan video dan atau foto yang sesuai. Kalau memang vertikal yang di awal, maka ke belakangnya vertikal semua. Kalau yang awalnya horizontal, maka ke belakangnya horizontal semua. Sampai sini dipahami nggak? Mbak, komen di chat, dipahami atau enggak? Paham, paham, paham. Insya Allah, insya Allah. Paham ya? Nah, itu konsepnya bahwa eh, sebaiknya harus sama jenis foto dan video yang dimasukkan. Tergantung niatnya nanti setelah jadi mau dioper kemana untuk video dan fotonya. Sip. Oke, kalau paham berarti kita masuk berikutnya, yaitu kita pengen memotong atau memendekkan video. Misal, Hai. saya cuman butuh
eh, untuk status Facebook kan, Facebook, status WA kan maksimal 1 menit ya, itu. Jadi video ini sedangkan ada durasinya sebanyak apa 2 menit lebih gitu, 2 menit 35 detik. Apa yang harus kita lakukan untuk memendekkannya? Jadi ada istilah memotong, ada istilah memendekkan, ya. Ada istilah memotong, ada istilah memendekkan. Dan nanti di CapCut ataupun di Canva itu ada istilah yang penting. Eh, Perhatikan kapan saya bilang klik, kapan saya bilang tekan, gitu ya. Kalau klik, baik itu di Canva ataupun di CapCut, itu cuman sekali sentuh aja dengan jari kita. Nah, seperti ini, gitu ya. Terus kalau kita pencet di luar, jadi ada di luar zona itu, maksudnya kita klik di bagian hitam-hitam yang tidak ada tombolnya, supaya menghilangkan pilihan kita. Seperti itu, dipahami ya. Jadi kalau kita pengen memilih item yang mau kita edit, ya kita klik, bukan ditekan ya, tapi diklik sekali aja, jarinya diangkat lagi langsung. Kalau kita ingin menghilangkan pilihannya supaya bebas, maka kita klik di zona bebas atau di zona yang hitam, ya, yang tidak ada tombol apapun di situ. Paham ya? Nanti dicoba sendiri. Nah, kalau tekan gimana? Kalau tekan artinya begitu kita sentuh, lalu kita tahan si jempol kita. Gitu. Begitu kita sentuh, kita tahan. Ya, kita sentuh, kita tahan. Oke. Nah, misalnya eh, kita ini deh, misalkan ada foto ya tadi ya. Nah, tadi ini foto nih. Oke. Kalau kita mau memilih fotonya untuk kita edit, maka kita klik. Nah, itu jadi di bagian bawahnya, kursor bawahnya ada kotak putih, di gambar aslinya ada kotak biru, yaitu menandakan bahwa mereka yang akan kita edit. Tapi kalau kita tekan, setelah kita sentuh, kita tahan ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini nanti kita bisa pindah-pindahkan. Nah, gitu ya. Bisa kita pindah-pindahkan posisinya kalau kita tekan, gitu. Nah, tekan ini bukan hanya ada di kursor bawah, kita juga bisa di atas. Jadi nanti kita bisa tekan di satu jari seperti ini, kita geser-geser, atau kita bisa tekan dengan 2 jari. Dengan 2 jari itu maksudnya adalah jari telunjuk dan jari tengah. Jari apa? Nunjuk dan jari tengah. Jari apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kita ingin mengubah ukuran dari si foto ini. Jadi setelah kita di zona bebas ya, kita pilih ini, kita pengen mengubah ukuran si foto. Kita klik dulu, kita pilih, pilih ya, klik bukan bukan tekan. Terus dengan 2 jari tengah dan telunjuk kita bisa ubah ukurannya. Gitu. Ya dengan jari tengah dan tunjuk, ya dengan jari apapun sih bisa, tapi untuk menggampangkan ya tinggal jari tengah dan tunjuk aja, gitu ya. Jadi itulah gunanya itulah bedanya antara tekan dan eh, klik. Tekan dan klik itu berbeda. Klik untuk memilih item yang akan kita edit, tekan untuk mengoperasikan apa yang mau kita lakukan. Sip. Nah, kita pengen belajar pertama kali adalah menghapus ya, menghapus foto atau video yang kita tidak inginkan. Misalkan seperti tadi, misalkan gambar ini nggak dibutuhin nih, kan saya butuh cuma 1 menit. Ini dengan video yang belah sini aja itu sudah 2 menit 30 detik. Apalagi ditambah foto, maka fotonya ini akan saya hapus. Nah, untuk menghapus, maka saya apa namanya, eh, klik dulu Klik. gambarnya, Ah, klik ini. baru di bawah sini nih, di bawah menu-menu bawah, saya klik hapus yang gambar tong sampah, gitu ya. Saya ulang, saya pengen hapus gambarnya, saya klik dulu, saya pilih dulu. Sebelum dipilih, menunya seperti ini ya. Menunya seperti ini, banyak nih menunya. Ya. Nah, begitu saya pilih, klik, nah, langsung jadi menu khusus untuk pengoperasian gambar ini. Yang tidak berhubungan akan menghilang ya, tidak bisa diapa-apain. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk memotong atau memendek
memendekkan video. Nah, yang pertama kali kita pengen pelajari adalah memendekkan dulu. Ya, memendekkan video atau foto. Jadi memendekkan itu bisa dari sisi kanan atau bisa dari sisi kiri. Misalnya ini video ini ada 2 menit 35 detik. Maka kalau saya pengen mengedit apapun terkait video ini, mau dipendekin kek, mau dipanjangin kek, dibesarkan, dikecilkan, dibalik, dicerminkan, dibekukan, itu banyak operasinya ya. Nah, maka harus saya klik dulu. Ya, saya klik supaya CapCut tahu yang akan kita lakukan pengeditan tuh di video ini. Nah, sekarang kita pengen membuat video ini dari 2 menit 36 detik menjadi 1 menit. Ya. Nah, caranya, kalau saya pengen mendekin dari kanan, saya tekan. Ingatnya, saya tekan kotak yang apa kotak garis yang tebal yang di sisi kanan video ini. Ya, jadi baru saya seret. Kelihatan ya? Saya seret terus sampai ke 1 menit. 1 menitnya dari mana tahu? Bapak Ibu lihat di atasnya ada angka ya, kelihatan nggak ya? Ada angka tuh 206 strip 236 ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan di zoom aja layarnya. Nah ini bisa kita geser terus sampai bacaannya 1 menit. Kalau nggak kelihatan bisa kita geser dulu, baru kita ini lagi. Oke sampai 1 menit. Nah gitu. Sip. Ini udah 59. Set sampai 1 menit. Set, sip gitu ya. Ini 1 menit. Itu yang namanya memendekkan dari kanan. Namanya apa? Memendekkan dari kanan. Memendekkan dari sisi kanan. Nah, sekarang kita ulang. Ya, kita pengen memendekkannya dari sisi Depan. kiri. Sama. Jadi kita nggak butuh bagian depannya. Kita pendekkan sampai 1 menit. Kita tekan, terus kita geser. Sampai ke 1 menit. Ya, gitu ya. Kurang lebih segini 1 menit. Dah, pas 1 menit. Gitu. Sampai sini paham? Insya Allah. Ada yang belum paham apa nih Pak? Skip. Udah tidak pesanan masuk. Ya, sip. Alhamdulillah ada pesanan masuk. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bagaimana memendekkan, menghapus. Jadi kita tadi udah menghapus, memendekkan dari kanan, dan memendekkan dari kiri. Ada pertanyaan? Beres? Ya, gimana Bu Sri Wahyuni? Sudah ya? Enggak, Mas Enggak. Oke, sip ya. Lanjut ya. Ya, oh, biasa ngapain emang? mau main dan kentut. Oke, sip. Selanjutnya, yang kita akan memendekkan atau menghapus. Menghapus itu menghilangkan langsung. Kalau memendekkan itu menghilangkan tapi bertahap sesuai dengan menitnya, gitu ya. Sama aja intinya hilang-hilang juga, tapi ada prosesnya aja, gitu ya. Oke, nah ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Sip. Yang kita lakukan berikutnya adalah memotong. Intinya sama menghilangkan. Ya benar, sama-sama menghilangkan intinya. Kok saya tekan nggak bisa ya? Ulang dong tekannya. Gimana ya? Jadi gini ya, klik itu, misalkan saya pengen mengklik video, maka saya klik sekali. Set. Nah, seperti itu. Ya, udah. Nah, kalau saya pengen memendekkan, maka yang saya tekan adalah apa ya, border di sisi kirinya video atau border di sisi kanannya video kalau mau memendekkan dari kanan, gitu ya. Jadi setelah ditekan, pas di garisnya, baru kita geser. Biasanya emak-emak pertama kali agak susah nih. Ya, kalau emak-emak agak susah, apalagi yang punya kuku. Soalnya kukunya nahan kulit telunjuk. Kukunya udah nyentuh HP, kulit telunjuknya belum nyentuh. Dia bilang gak bisa, tetap ada kehalangan kuku gitu ya. Gitu. Jadi pastikan tersentuh oleh kulit telunjuk. Nah, kalau bisa, jangan kalau memang jempolnya
terlalu apa ya, jempolnya tuh nggak bisa diajak kerjasama gitu. Kalau udah neken nggak bisa bergeser gitu, terlalu tekan. Ya jadi mendingan pakai telunjuk. Itu saran saya begitu. Anu saya beberapa kali ngajar begitu, mama tuh kalau udah pakai jempol tuh kayaknya kayak apa ya, kayak mencet anak orang ya. Tekan banget, nggak bisa digoyang gitu loh misalnya, si jarinya itu. Jadi mesti belajar lembut ya kalau main CapCut atau Canva. Mohon maaf Pak, saya baru bergabung, boleh diulang. Nah loh, ulang ya. Lanjut dulu aja ya, nanti nanti gampang lah ya. Soalnya ini udah dikit lagi. Oke, nah berikutnya yang kita pelajari adalah memotong. Tadi kan kita memendekkan ya, memendekkan dari sisi kanan atau memendekkan dari sisi kiri. Sekarang kita mau memotong. Misalnya, saya eh, nggak saya nggak mau memendekkan kayak tadi nih. Tadi kan apa ya? Nih, kan tadi kan mannequinnya lama ya, begini. Begini kan, lama banget. Kita mannequinnya, gitu kan, lama banget. Nah, sedangkan yang kita butuhkan cuma semenit. Nah, sekarang tinggal kita geser aja sesuai kebutuhan. Oh, saya butuhnya sekitar 1 menit. Ya, saya butuhnya sekitar 1 menit di sini. Oke, saya butuh 1 menit di sini. Maka kalau ini sudah, tinggal saya klik tanda bagi. Tanda bagi itu ada di sini ya, nih lihat. Ya, tanda bagi ada di sini. Yang ada bacaan bagi, kecepatan animasi. Nah, itu klik tanda bagi. Tek, nah langsung kebagi tuh. Kelihatan ya? Dia menjadi terbagi dua di sisi kanan dan di sisi kiri. Saya ulang ya, tadinya dia bersatu di sini kan? Dia bersatu di sini. Nah, saya butuh 1 menit bagian depan. Ingat ya, saya butuh 1 menit bagian depan. Jadi saya pasin di 1 menit di angkanya, di angka atas itu, di bawah video. Nah, saya klik foto videonya untuk siap-siap di aksi. Baru saya klik menu bagi yang ada di bawah sini, yang paling kiri. Nah, gitu. Dia terbagi langsung. Nah, tinggal kita kan tadi butuhnya kan yang depan ya, yang 1 menit depan. Maka yang belakang ini tidak kita perlukan. Yang belakang ini kita hapus. Ya, kita pilih, kita hapus. Dah, selesai. Tidak perlu dipendekkan dari kanan. Gitu ya, kan dari ini memendekkan dari kanan. Nah, sebaliknya, kalau kita pengen memendekkan dari kiri atau kita memerlukan 1 menit video dari belakang, ya tinggal kita lihat aja. Ini kan detik terakhir 2 menit 08 ya. Maka 1 menitnya adalah 1 menit 08. Kita lihat di sini. Nah, sip. Dari sini kita klik videonya, kita bagi yang di bawah sini. Set. Nah, berarti sudah ada dua bagian kiri dan kanan. Nah, yang kita butuhkan yang kanan, yang tidak kita butuhkan yang kiri. Maka kirinya kita klik, kita hapus. Tersisalah yang kanan. Ya, ini adalah metode memotong dan menghapus. Gitu. Apa tuh yang kegeser? Kok gambarnya bukan garisnya? Ntar saya ulang-ulang. Iya benar, itu yang tadi saya bilang. Seringnya kita tuh nggak sensi bahwa yang kita klik tuh apa. Makanya sebaiknya ibu-ibu, emak-emak nih kalau memang mau miara kuku, ya miara aja selain telunjuk dan jempol. Ya, khususnya telunjuk dan jempol jangan dibiarkan berkuku, yang lainnya aja. Yang ini ya, soalnya itu sering katahan sama kukunya. Oke, selanjutnya, sampai sini paham nggak? Yang bagaimana membagi dan menghapus? Coba di chat, bagaimana membagi dan menghapus, sudah paham? Oke, sip ya. Nah, berarti tadi kita sudah apa aja belajarnya? Pertama kita tadi belajar memasukkan video, memasukkan foto. Terus kita belajar bagaimana menghapus, gitu ya. Bagaimana menghapus. Terus kita belajar bagaimana memendekkan dari kanan. Kita belajar memendekkan dari kiri, gitu ya. Terus yang keenam kita belajar memotong sisi kanan. Berarti yang kita butuhkan awal video. Terus kita belajar memotong sisi kiri. Berarti yang kita butuhkan adalah akhir video. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kalau saya pengen membuang bagian tengah gitu ya. Kan misalnya ada ya wawancara-wawancara gitu. Eh, Misalkan ditanya, Pak, kegiatan ini siapa aja yang ikut, kegiatan mana sih?
yang ketuanya ngomong kan, ya yang ikut itu ada dari Jakarta, eh dari Bekasi. Nah, itu dari itu kan nggak oke kalau di film ya. Nah, itu harus dipotong. Nah, dipotong itu tepat bagian yang memang kita tidak pengen gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kita akan menggabungkan metode memotong kiri dan memotong kanan. Saya ulang ya, kita akan menggabungkan metode memotong kiri, memotong kanan, tapi adanya di tengah-tengah gitu. Jadi misalnya ternyata ini nih, misalkan ini di sini saya tuh yang gambar wanita lagi menyapu tisu di tangannya saya nggak butuh. Terus saya maunya di sini karena ini kan berkaitan dengan aurat, ceritanya begitu kan. Nah, maka saya pengen menghapus film ini nih, bagian ini. Jadi saya lihat begitu dia mau, di sini, jadi kan dia perbedaan nih. Nah, di sini saya hapus, saya mulai dari sini, saya klik, saya bagi sini ya, bagi ya, tet, mana ya, tet gitu. Nah, terus ini baru sisi kiri nih saya potong. Sekarang sisi kanannya nih, sampai mana dia? Ini sampai sini nih berarti. Oke, sampai sini. Nah, gitu. Baru kita bagi lagi di sini ya. Set. Nah, berarti yang kita tidak pengen apa? Yang kita pengen hilangkan kanannya, kirinya, atau tengahnya. Kanan, kiri, atau tengah. Yang mana? Yang tengah ya. Kan kita pengen menghilangkan ini, yang gambar cewek ini. Berarti karena kita sudah potong, berarti kita klik tengahnya, jadi bukan klik kanannya, bukan klik kirinya, karena yang kita klik adalah yang pengen kita hapus. Kita klik, bagian tengahnya kita hapus. Jebret, gitu ya. Baru hasil akhirnya Bahan dan vitamin penting. Produk ini menutrisi kulitmu dari luar ke. gitu. Mereka mengikuti. Jadi yang bagian tengah tadi, si wanita yang tadi yang ngelap tisu itu udah kita potong. Sip, itu cara untuk memotong atau menghilangkan bagian tengah atau bagian yang tidak kita inginkan, sedangkan dia ada di bagian tengah-tengah film. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, nggak ada? Beres? Aman? Oh, apa tuh? Gimana? Bu Sri Wahyuni ada pertanyaan? Lanjut. Oke, ya nggak lanjut lagi. Jadi hari ini kita sudah banyak belajar nih. Takutnya kalau dibanyakin lagi, tim mabok. Karena kita harus ada jam praktek. Dan jam prakteknya langsung di grup ya. Saya ulang. Dan ini harus bisa semua. Bisa di ini, apa tuh? Berarti kalau kita potong di tengah, dua kali klik ya. Dua kali klik ya. Dua kali potong kali maksudnya. Bukan dua kali klik, dua kali potong ya. Potong kiri, awalan yang mau dibuang, potong kanan akhir dari yang mau dibuang gitu ya, baru dihapus gitu. Saya ulang nih, coba catat yang tadi kita udah pelajarin, di remind remind udah mantap belum misalnya. Pertama, memasukkan video atau foto. Kedua, memilih memilih atau menekan. Ketiga, menghapus memilih dan menghapus. Keempat, memendekkan dari kanan. Kelima, memendekkan dari kiri. Keenam, memotong akhir video atau memotong bagian kanan video. Ketujuh, memotong awal video atau memotong dari kiri video. Yang ke-8 yang sekarang adalah yang terakhir, memotong bagian tengah. Gitu. Pak, kalau motongnya cuma sedikit sekarang susah ya? Enggak lah, nggak susah. Bisa aja. Nanti ada caranya kok. Ya, selalu insya Allah ada caranya. Gitu ya. Sip. Nah, sekarang coba teman-teman praktek sendiri ya, praktek sendiri nanti setelah kita close Zoom ininya Zoom-nya. Jadi saya sudahi dulu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya close layarnya nih? Ada? Nggak ada? Enggak, Nggak ya? enggak. Saya ini dulu. Papa, Yap. mungkin yang minta diulangin masih bingung itu yang memotong di tengah-tengah itu berarti kan
Kalau biasanya saya baru memotong satu sisi doang, misalnya jadi kepotong semua di belakang. Kalau itu Ya, kan di tengah-tengah, berarti kan maksud saya 2 kali klik tadi, ngeklik mm. yang depan dulu, baru ngeklik yang di belakang, baru hapus gitu ya Pak. Ya, bagi yang depan, bagi yang belakang. Saya ulang ya. Jadi kita pengen menghapus bagian yang wanita ini kan. Berarti Iya. kita lihat ke sini, begitu dia sebelah di sini, berarti di sini kita klik dulu videonya, kita bagi. Ini Hmm. awalnya, Iya. baru kita ke akhirnya. Sampai sini, gitu, sampai sinilah. Baru kita bagi lagi. Nah, udah kan? Udah terbagi kan? 3 bagian, kiri, tengah, kanan. Maka yang mau kita hilangkan kan yang tengah. Klik Hmm. tengahnya, udah teraktivasi, baru kita hapus. Hmm. Ya, ya. Gitu. Ya Oke? Pak. Ya. Sip. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita sudah saya hentikan ya layarnya ya. Sip. Baik. Begitu ibu-ibu dan bapak-bapak. Alhamdulillah sekarang kayaknya ada beberapa orang bapak ya. Ada Pak Bambang, ada Mas Andik, ada siapa lagi? Ada Pak Nalik, ada oke, 3 orang ya. Ada Pak Suratman. Ya, ada 4 orang berarti. Sip. Setelah ini silakan dipraktekkan bagaimana yang tadi ada 8 materi yang sudah kita pelajari kurang lebih dalam waktu 40 menit. Saya akhiri ya. Mohon maaf kalau kecepatan atau kurang jelas. Nanti bisa tanya-tanya lagi di grup. Oke, sampai bertemu di laporan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.